Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat. Baik, pada pagi hari ini, perkenalkan, Bapak bernama Muhammad Ridwan. Adik-adik sekalian bisa memanggil saya Pak Ridwan. Saya sebagai pengampu pelajaran matematika. Pada hari ini kita akan belajar tentang matematika, khususnya pada bab bilangan bulat. Sebelum kita beralih ke pembahasan materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan manfaat dari kita belajar tentang bilangan bulat. Coba bayangkan adik-adik ketika suatu saat adik-adik melihat sebuah kapal terbang yang terbang di angkasa. Katakanlah jaraknya antara kapal terbang itu dengan permukaan laut 25.000 itu adalah contoh dari bilangan bulat. Begitu juga ketika adik-adik pengen mengukur panjang sebuah buku, maka adik-adik tentu akan menggunakan yang namanya penggaris. Nah, hasil yang didapatkan ketika kita mengukur panjang dan lebar buku ini, maka kita akan memperoleh bilangan-bilangan, yang mana bilangan-bilangan itu adalah termasuk dari bilangan bulat. Dan juga ketika adik-adik kemudian mengukur suhu tubuh, misalnya suhu tubuh adik-adik menggunakan termometer, angka-angka yang kita dapatkan termasuk dari bilangan bulat. Itu manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita mempelajari bilangan bulat, yang akan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, Bapak akan menerangkan dan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita, khususnya tentang bilangan bulat. Yang pertama, adik-adik akan dapat menjelaskan pengertian dari bilangan bulat dan dapat memberikan contoh-contohnya. Yang kedua, adik-adik akan bisa membandingkan dan mengurutkan bilangan-bilangan bulat baik positif ataupun negatif. Dan yang ketiga, adik-adik dapat kemudian melakukan operasi berupa penjumlahan, pengurangan bilangan bulat. Baik, selanjutnya yang pertama, Bapak akan menjelaskan materi tentang bagaimana bilangan bulat tersebut dan contoh-contoh dari bilangan bulat. Agar kalian lebih paham, kalian bisa melihat contoh gambar garis bilangan yang sudah Bapak siapkan. Pada garis bilangan ini, kalian bisa melihat tertera beberapa angka. Ada angka negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Itu adalah contoh-contoh dari bilangan bulat. Yang akan Bapak jelaskan adalah angka-angka yang letaknya di sebelah kiri angka 0, yakni dari angka negatif 4 sampai negatif 1, disebut dengan bilangan bulat negatif. Kemudian angka-angka yang letaknya di sebelah kanan angka 0, yakni angka 1 sampai angka 4, disebut dengan bilangan bulat positif. Jadi, dari gambar ini bisa kita simpulkan apa? Bilangan bulat adalah kumpulan dari beberapa bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tentang perbandingan bilangan bulat. Kita bandingkan, Untuk gambar garis bilangan ini, angka-angka yang letaknya sebelah kiri itu nilainya lebih kecil daripada angka-angka yang letaknya sebelah kanan. Sebagai contoh, negatif 4 dibandingkan dengan negatif 2, mana yang lebih besar? Nah, betul, adik-adik, yang paling besar adalah negatif 2. Kok bisa? Karena negatif 2 letaknya di sebelah kanan dari angka negatif 4. Kita beri contoh lagi. Negatif 2 dan 1, mana yang lebih besar?
Betul, yang lebih besar adalah angka 1. Kenapa? Karena angka 1 berada di sebelah kanan angka negatif 2. Baik, untuk yang ketiga, ini sebagai pertanyaan kuis, silakan adik-adik bisa jawab ya di rumah. Angka 1 dan angka 4, mana yang lebih besar? Nah, silakan adik-adik jawab ya. Mana yang kira-kira angkanya yang lebih besar. Baik, selanjutnya adik-adik bisa menyaksikan garis bilangan yang Bapak setelah siapkan. Ini contoh garis bilangan yang vertikal. Kalau tadi adik-adik melihat contoh garis bilangan yang horizontal atau dari kanan ke kiri, kita akan memperlihatkan atau kita akan mempelajari tentang garis bilangan yang arahnya vertikal atau dari bawah ke atas ya. Di sini ada beberapa benda yang terletak pada garis vertikal. Ada burung, ada kapal, ikan, dan juga kapal selam. Ya. Nah, letak burung di sini itu di garis bilangan itu dijelaskan terletak pada 20 meter di atas permukaan laut. Ya. Yang mana kita ibaratkan permukaan air laut itu sebagai titik nol. Maka bilangan berapapun yang letaknya di atas titik nol itu disebut sebagai bilangan bulat positif. Sedangkan angka berapapun yang letaknya di bawah permukaan air disebut sebagai bilangan bulat negatif. Maka adik-adik dapat menyimpulkan bahwasanya burung ini terletak 20 meter di atas permukaan laut, atau bisa kita tulis dengan bilangan bulat positif 20 ya. Kemudian di sini ada gambar kapal. Karena kapal ini letaknya di permukaan air laut atau di titik nol, maka bilangan bulatnya adalah 0. Kemudian ada gambar ikan. Di sini berapa terteranya? Ya, tertera dengan tulisan negatif 10. Artinya ikan tersebut terletak 10 meter di bawah permukaan air laut. Dan yang terakhir adik-adik melihat gambar kapal selam yang letaknya 20 meter di bawah permukaan air laut, atau bisa kita tulis dengan bilangan negatif 20. Nah, ini adalah contoh-contoh bilangan bulat. Ada negatif 20, negatif 10, 0, 20, dan angka-angka yang lainnya. Baik, selanjutnya Bapak akan menjelaskan materi tentang bagaimana mengurutkan bilangan bulat. Baik, silakan adik-adik bisa melihat papan tulis yang ada di depan. Kita akan mengurutkan bilangan-bilangan bulat menggunakan bantuan dari garis bilangan. Tadi ya, ingat garis bilangan, angka-angka yang letaknya sebelah kanan itu jauh lebih besar daripada angka-angka yang letaknya di sebelah kiri. Sebagai contoh, Bapak akan memberikan soal. Silakan urutkan angka-angka 7, negatif 6, 3, 0, 2, 1, negatif 5. Ini adalah soal untuk kita mengurutkan bilangan-bilangan bulat. Ya. Untuk dapat mengurutkan bilangan bulat ini, kita harus menempatkan angka-angka ini atau bilangan ini di garis bilangan agar kemudian nanti berurutan. Ya. Angka 7, apakah kita akan letakkan di sebelah kanan atau sebelah kiri, adik-adik? Ya, karena 7 ini adalah bilangan positif, maka kita letakkan di sebelah kanan. Selanjutnya, angka negatif 6, kita letakkan ke sebelah mana? Ya, sebelah kiri, karena dia bernilai negatif. Kemudian angka 3, kita letakkan sebelah kanan, karena dia positif. 0, itu kita ditaruh di tengah. 2, kita masukkan ke sebelah kanan. 1, kita masukkan ke sebelah kanan karena positif. Dan yang terakhir negatif 5,
kita masukkan ke sebelah kiri. Nah, dari garis bilangan ini kita dapatkan urutan dari bilangan bulat. Baik adik-adik, setelah kalian menempatkan bilangan bulat pada garis bilangan, maka selanjutnya adalah kita susun secara berurutan bilangan bulat dari yang terkecil menuju yang terbesar. Yakni dari sebelah kiri menuju ke sebelah kanan. Ya, kita susun negatif 6, negatif 5, 0, 1, 2, 3, dan 7. Selanjutnya bagaimana cara menentukan bilangan bulat dari yang terbesar kemudian sampai yang terkecil, yakni dengan cara disusun dari yang sebelah kanan ke sebelah kiri. Jadi hasilnya adalah 7, 3, 2, 1, 0, negatif 5, dan negatif 6. Nah, itu adalah cara bagaimana kita mengurutkan bilangan bulat menggunakan bantuan garis bilangan dari yang terkecil menuju yang terbesar atau yang terbesar menuju yang terkecil. Baik adik-adik, selanjutnya Bapak akan menjelaskan materi tentang bagaimana menyelesaikan operasi bilangan bulat untuk penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama, kita akan mempelajari cara menjumlahkan bilangan bulat. Nah, karena bilangan bulat itu ada positif dan negatif, maka nanti ada penjumlahan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Ada juga penjumlahan bilangan bulat positif dan positif, negatif dan positif, serta penjumlahan bilangan bulat negatif dan negatif. Nah, untuk penjumlahan bilangan bulat yang angkanya masih relatif kecil, kita bisa menggunakan bantuan garis bilangan. Kita beri contoh satu persatu ya dari tanda bilangan ini. Yang pertama, penjumlahan antara bilangan bulat positif dan negatif. Contohnya adalah 6 ditambah negatif 3. Bagaimana menentukan hasilnya? Ya, Bapak sudah menyiapkan ini apa namanya, sebuah mobil. Nah, sebuah mobil ini akan membantu kita menentukan hasil dari penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif. Caranya adalah ya, kita tempatkan mobil ini, ibaratkan garis bilangan sebagai lintasan dari mobil. Untuk mendapatkan angka 6, maka mobil harus bergerak ke sebelah kanan karena dia positif ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kita dapatkan angka 6. Ya, kita buat lintasannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita sudah berada di posisi ini. Kemudian ditambah dengan negatif 3. Karena ini negatif 3, maka dia harus kembali dengan 3 kali langkah. 1, 2, 3. Ya. Jadi hasilnya kita dapatkan angka 3. Ya, kita tuliskan di sini. Tadi ya, 6 ditambah negatif 3, maka hasilnya adalah 3. Kita ambil contoh yang selanjutnya, yakni bilangan positif ditambah dengan bilangan positif. Kita beri contoh 4 ditambah 2. Berapa hasilnya? 6. Nah, pintar. Bagaimana cara membuktikannya? Dari sini, ya. Bergerak mobil ke arah 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini. Ditambah dengan bilangan 2. 1, 2. Kita dapatkan hasilnya 6. Selanjutnya, contoh bilangan bulat negatif ditambah positif. Negatif 1 ditambah 2. Hasilnya berapa? Kita buktikan. Negatif 1, maka posisi mobil berada di sebelah kiri. Bergerak 1 langkah. Negatif
1 ditambah 2, maka mobil bergerak sebelah kanan karena dia positif. 1, 2. Berapa hasilnya? 1. Selanjutnya yang terakhir, contoh bilangan bulat negatif ditambah bilangan bulat negatif. Negatif 4 ditambah negatif 2. Berapa hasilnya? Maka kita posisikan mobil ini di angka 0 terlebih dahulu sebagai titik awal. Ya, bergerak ke sebelah kiri karena dia negatif. 1, 2, 3, 4. Kemudian ditambah negatif 2, maka dia bergerak ke sebelah kiri lagi. 1, 2. Nah, hasilnya berapa? Hasil akhirnya adalah negatif 6. Ini adalah contoh pengerjaan soal-soal menggunakan penjumlahan untuk bilangan bulat. Bapak akan jelaskan bagaimana menyelesaikan operasi pengurangan untuk bilangan bulat. Seperti penjumlahan tadi, pengurangan bilangan bulat juga melibatkan bilangan positif dan positif, negatif dan positif, positif dan negatif, serta negatif dan negatif. Kita beri contoh. Yang positif 2 tambah 3. Yang negatif dan positif, negatif. Maaf, ini seharusnya negatif, ya. Negatif dan positif, negatif 2 dikurangi positif 3. Positif dan negatif 4 dikurangi negatif 5. Dan yang terakhir negatif dan negatif, negatif 1 kurangi negatif 3. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita akan mengubah ini terlebih dahulu menjadi penjumlahan. Caranya adalah tanda positif itu adalah lawan dari tanda negatif. Ya. Ketika ada tanda positif bisa dirubah dengan tanda negatif, asalkan bilangannya juga dirubah dalam bentuk positif atau negatif. Contohnya 2 kurangi 3 bisa kita rubah 2 ditambah, ini karena bentuknya positif dijadikan negatif. Kita akan dibantu oleh garis bilangan 2, maka bergerak sebelah kanan. 1, 2. Bagaimana lintasannya? Seperti ini. Ya. Kemudian ditambah negatif 3, karena ditambah negatif maka dia bergerak sebelah kiri. Dari titik 2 bergerak ke sebelah kiri sebanyak 3. 1, 2, 3. Nah, hasilnya adalah negatif 1. Kita ambil satu contoh lagi. Kita ambil yang ini ya. Ini ada tanda negatif, negatif, dan negatif. Kita akan kerjakan. Negatif 1 dikurangi negatif 3. Berapa hasilnya? Kita ubah dulu menjadi penjumlahan. Negatif 1 ini diubah menjadi positif, maka ini diubah menjadi positif karena dia bentuknya adalah negatif. Nah, maka kita bisa tulis negatif 1 ditambah 3. Hasilnya berapa? Kita menggunakan bantuan dari garis bilangan. Negatif 1, maka mobil bergerak ke sebelah kiri. Ya, dari sini. Kemudian ditambah 3, karena dia positif maka dia harus bergerak ke sebelah kanan sebanyak 3 kali 1, 2, 3. Hasilnya adalah 2. Ya. Nah, begitu adik-adik cara mengerjakan operasi bilangan bulat untuk pengurangan. Pada kesempatan pagi hari ini kita sudah menyelesaikan belajar bersama tentang bilangan bulat. Ya, adik-adik sudah bisa yang pertama menjelaskan apa itu bilangan bulat.
Kemudian adik-adik juga sudah bisa membandingkan dan juga mengurutkan bilangan bulat, serta adik-adik mampu menyelesaikan soal-soal penjumlahan dan pengurangan dari bilangan bulat. Selanjutnya, adik-adik akan mengerjakan soal yang sudah Bapak siapkan. Nanti silakan ditulis nama dan juga nomor urutnya, dan juga nanti bisa kalian kerjakan dengan sebaik mungkin, ya. Dikerjakan secara mandiri dan jujur. Baik, itu yang mungkin dapat Bapak sampaikan untuk pelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk pertemuan kita selanjutnya Bapak akan menjelaskan dan kita akan belajar bersama mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat serta FPP dan KPK. Jangan lupa belajar ya untuk materi selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.